فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Taib, kemudian pembahasan terakhirnya wala yasihu bai'u maghsubin min ghairi ghasibihi wa qadirin ala akhdhihi min ghasibihi. Ini suatu pembahasan lain. Tidak sah jual beli, tidak sah menjual atau membeli barang yang dighasab dari selain penghasabnya dan dari selain orang yang mampu untuk mengambilnya dari penghasabnya. Gini Anda gambarin. Ada istilah namanya ghasab. Ada istilah namanya ghasab. Ya, ini penting untuk diketahui ghasab. Apa itu ghasab? Ya. Apa itu ghasab? Ghasab itu adalah akhdhus syai', yaitu qahran, akhdhus syai' qahran min malikihi. Ya, ghasab itu adalah mengambil sesuatu secara paksa dari pemiliknya, itu ghasab. Ghasab itu bukan maling. Ghasab itu bukan maling. Tapi dia kadang lebih nyelekit daripada maling. Jadi ghasab itu ngambil sesuatu dari pemiliknya tapi paksa, ini ghasab namanya. Ini ghasab. Ya. Ana masih ingat ikhwan, ada seorang ustadz, mudir, teman Ana. Ana dulu waktu habis dari umrah di Kornis, ada tempatnya di Jeddah Kornis. Sebelum Ana pulang kemari, Ana beli cincin Arab. Ana beli cincin. Baik, kemudian Ana pakai itu cincin. Dan habis itu Ana daurah di Membukhari Solo. Daurah. Ketemu teman-teman lama gitu. Ada ikhwan teman kita ustadz. Beliau mudir salah satu ma'had. Tapi memang dulu bandel gitu. Terus dia coba dong. Dia nyoba cincin Ana. Nah, setelah dia nyoba nggak lepas tuh, maksudnya ketagihan dia pakai itu. Senang dia sama cincin Ana. Buat Ana ya, janganlah. Buat Ana lah, jangan. Itu Ana beli di Arab. Justru ente beli Arab, makanya buat Ana. Subhanallah. Ini mudir loh. Pakai huruf dal, bukan pakai huruf dot. Kalau pakai huruf dot mudir, berbahaya artinya. Mudir, ya. Mudir ma'had sunnah. Ya karena teman mungkin kan jadi kayak gitu, nggak bakal dilakukan itu ke orang lain. Maka sampai berakhir daurah, dia pulang pun, anak pulang pun itu cincin masih di jemari dia. Ya. Ini namanya ghasab. Gitu. Ini namanya ghasab. Taib. Kemudian suatu ketika ma'hadnya diliput oleh roja. Diliput radio roja, ma'had dia. Dan dia kan mudir, berarti dia yang akan diinterview kan. Pas diinterview tuh, Anda ngelihat sendiri, ini cincin aneh. Lagi dipakai buat dia. Jadi dia pas diterus pakai cincin biar kelihatan ini. Subhanallah, ini fulan ini pakai cincin orang ya. Nah, taib. Misal, nih cincinnya. Oke, dia pakai cincin itu. Ini ghasab namanya. Boleh nggak Anda ngejual ke antum? Akhi, Ana ada cincin. Ana beli di Jeddah. Waktu itu Ana beli senilai harga 300.000. Ana kasih ke antum 200.000 aja. Taib. Dev. Bisa nggak? Karena Ana aja nggak bisa ngambil itu cincin, gimana? Terus ya udah akhi, ya udah Sat, mana Sat cincinnya? Ada tuh sama si fulan. Antum ambil sama dia. Kira-kira bakal keambil ya?
Anak aja pemiliknya aja nggak bisa ngambil, apalagi orang yang nggak asing bagi dia gitu kan. Tapi di sini katakan tidak sah menjual barang yang digosok kecuali dari selain penggosoknya. Gini maksudnya. Maksudnya begini. Kalau Anda bilang ke fulan ini, Ustadz fulan ini, ente pakai cicilan gosok ente, kita bilang ke dia. Terus Anda bilang, udah gini aja lah, biar ente nggak kena yang haram. Anda jual itu cincin buat ente. Anda jual itu cincin buat ente. Anda bilang gitu misalnya, ya. Kira-kira sah nggak jual belinya? Sah selama dia ridho, selama Anda ridho dia ridho. Selama Anda ridho dia ridho. Ya, itu Anda beli 300 ribu tuh di Jeddah. Udahlah daripada kita malah jadi musuhan nanti. Anda jual aja buat ente. Oke, gimana? Bekir. Ya udah terus kata dia, bekir. Tapi berapa harganya? 200 ribu. Dia mau akhirnya. Makanya udah sah udah jualnya. Sah jual belinya. Ya. Tapi kalau misalnya itu cincin masih di dia, nggak mau dia balikin, Ana nggak ridho kata Ana. Terus dia bilang ya udahlah. Ana beli kata dia. Ana beli dah biar ini. Enggak, hatta antum beli. Ana enggak mau. Itu kenangan Ana. Ana beli dah, harga berapa sih ente waktu itu beli? Ana bilang Ana beli 300 ribu loh waktu itu. Enggak udah Ana beli 500 ribu. Lah. Kalau Ana enggak ridho, sah enggak jual belinya? Enggak sah jual belinya. Karena Ana enggak ridho. Apalagi itu barang milik Ana. Terus kata dia, 500 ribu nggak mau beneran. Enggak, itu cincinnan. Gimana caranya supaya buat antum ridho gitu? Ditanya gitu ke Ana. Ana bilang, caranya buat supaya ridho, balikin tuh cincin. Gitu. Enggak mau. Ah, ini berarti dia tetap apa? Tetap gosop. Dosa enggak? Dosa. Gosop itu dosa, ikhwan. Ya. Li'annahu la yaqdiru ala taslimih. Kalau misal, jadi tidak sah menjual barang yang digosok kecuali dari penggosoknya, atau membeli barang yang digosok kecuali dari menjual barang yang digosok kecuali terhadap penggosoknya dan mampu untuk mengambilnya dari penggosoknya bisa. Kalau antum mampu mengambil dari penggosok ini barang antum mampu ngambil dia, maka itu sah. Ya, misal antum punya sepeda, kemudian dipinjam sama ikhwan, tempat tetangga antum ya ikhwan. Dan dia minjem dengan maksud untuk dia ambil seterusnya gitu loh. Ya. Maka kemudian antum udah kesel kan, tapi antum pengen jual tuh sepeda. Antum boleh jual sepeda itu selama antum mampu untuk mengambilnya dari teman antum yang menggosok itu. Kalau antum merasa nggak bisa mampu mengambilnya, maka nggak bisa antum jual. Ya li'annahu la yaqdiru ala taslimih, karena enggak mampu untuk diserahkan. Fa in ba'ahu min ghasibihi aw qadirun ala akhdhihi sahha li 'adamil gharar. Kalau dia jual terhadap penggosoknya atau dia mampu untuk mengambilnya, maka sah akadnya karena tidak ada gharar. Fa in ajiza ba'du falahul fasakh. Kalau misal ternyata enggak bisa diambil, maka boleh bagi pembeli untuk membatalkan akad. Kayak misalnya antum tadi punya sepeda, digosok sama teman antum. Antum mau jual ke Ana, Ustaz, jual sepeda Ana, Ustaz. Polygon. Berapa? 1 juta, Ustaz. Taib. Barangnya mana? Lagi digosok, Ustaz. Wah, lagi digosok lah. Gimana antum jual ke Ana barang yang lagi diambil sama paksa sama teman antum? Ana bisa, Ustaz, kata Ana. Ana bisa, bakal Ana hadirkan nanti malam insyaallah. Maka antum pun kemudian malamnya merasa bisa ngambil barang itu, dan cara ngambilnya antum juga ngendap-ngendap ke rumah dia, kemudian ngendap-ngendap, terlihat CCTV kamera, ada alarm, kemudian ketahuan dan ditetapkan sebagai maling. Kira-kira gimana? Hah? Ini qadir atau enggak? Dia mampu enggak sih sebenarnya? Enggak mampu. Akhirnya antum jadi tersangka, kemudian Ana udah habis 1 juta Ana bayar ke antum, dan ternyata besoknya dapat berita antum ditangkap. Ini gimana nih? Akhi, pas ditangkap polisi gitu,
Gimana sepeda? Afwan Ustaz. Afwan, balikin duit ana, afwan. Maka akad boleh nggak dibatalkan? Boleh dibatalkan. Cuma masalah gimana cara membatalkannya? Wong dia diborgol, gimana cara membatalkan? Tapi ini falahu al-fasakh. Boleh bagi dia untuk membatalkan akad karena dianggap tidak mampu untuk diserahkan barangnya. Baik, mungkin kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Pak Fajar, ada pertanyaan Pak Fajar? Fadhal. Ah, ya. Ah, ya. Marketer. Ya, 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 ya. Oke, barangnya punya dia. Dan antum di sini gini. Antum berarti posisi marketer di sini. Pemasar, ya kan? Nah, fee yang antum dapatin di sini ada dua mekanisme. Imma antum fee per item, imma antum fee jasa. Akadnya mana dulu nih? Kalau misalnya fee per item, berarti antum perwakilan, wakil. Wakil di sini fee per item. Kalau antum mempromosikan masalah sepeda Polygon yang ini harga sekian-sekian. Nah, antum dapat marginnya tuh. Nah, itu halal. Apalagi udah diizinkan karena pemiliknya. Kalau antum misalnya menjualnya dengan cara yaitu fee antum bukan dari per item, tapi fee antum per marketing atau per usaha atau gimana ditentukan, ya maka nggak masalah juga, semua nggak masalah. Misalnya orangnya bilang, akhi Pak Fajar, antum kalau misalnya bisa menjaring dalam bulan ini 2 transaksi, apapun barangnya itu, ana akan nganti antum 1 juta. 2 transaksi 1 juta. Atau 2 kali closing 1 juta buat antum. Apapun barangnya itu. Nah, nanti closing pertama ternyata konsumen beli melalui antum atau melalui diskusi sama antum dan owner, beli 5 sepeda. Closing yang kedua beli 10 sepeda. Antum dapat 1 juta. Itu kalau pakai sistem apa? Ijarah, sewa jasa buat antum. Ya. Tapi kalau misalnya per item, misalnya, akhi ini kalau misalnya Polygon seri ini antum dapat fee 200.000. Seri ini 300.000. Seri ini, nah, kalau ini kan udah ditentukan marginnya, harga buat antum. Maka itu semuanya sah, boleh. Walaupun nanti konsultasi ke ownernya juga atau bertiga satu grup WhatsApp, video callan atau gimana, maka antum tetap dapat kena sesuai dengan bagaimana persetujuan sebelumnya. Mau pakai per item atau mau pakai sistem fee ijarah yaitu sewa jasa antum sebagai marketer. Dua-duanya sah insyaallah. Begitu. Satu juta. Mau jual apa? Ini namanya samsaroh yang para ulama madhab itu nggak bolehin. Jual berapa aja nggak boleh. Tapi ditayin. Berapa jualnya? Ditayin di sini maksudnya ditentukan. Baik oleh owner asli atau oleh marketernya ditentukan. Kasih tahu berapa. Misal Polygon seri ini kata ownernya dari ana 500.000. Antum coba mau jual berapa gitu. Antum bilang, Pak, ana jual 710 boleh nggak, Pak? Boleh, fadal. Boleh juga antum bilang, misalnya dia ownernya bilang, antum fadal jual berapa tapi jangan lebih dari 700.000. Ah, itu boleh. Tapi kalau owner bilang, antum fadal jual berapa terserah antum. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya, ini masuk samsarah yang dilarang. Ya, seperti itu. Nggak boleh dibebaskan marketer ini untuk menerapkan margin semau dia tanpa batas. Tapi kalau dibatasin, antum maksimal 200.000 akhi, antum ya. Maka ini masih boleh. Karena mungkin aja antum akan memarkup lebih rendah dari
Misalnya ini dari ana 500.000, antum maksimal 700.000, ya kan? Kan ketika antum jual ke orang, boleh jadi orang yang nawar. Akhi boleh nggak jangan 700, 6,5 kayak gitu. Nah itu kan dikurangin oleh ini kan antum yang kurang 50.000. Ya, antum ridho, artinya nggak apa-apa lah. Nah ini boleh seperti ini. Tapi kalau lebih dari 700.000 maka tidak sah antum jual beli nanti karena itu melanggar. Seperti itu. Ya, jadi harus jelas batasannya atau nominalnya berapa. Begitu. Dan kalau misalnya penjual sudah bilang ini 500.000, antum hanya boleh jual 600.000, tidak lebih, tidak kurang. Maka al-muslimuna ala syurutihim, sesuai dengan syaratnya antum harus jual 600.000, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Seperti itu. Ya. Ya begitu ya insyaallah ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.